segera meluncur. Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. 3 orang pria penagih utang atau debt collector babak belur dihajar massa saat kedapatan menarik mobil salah satu pemudik di Jalan Raya Grobogan, Solo, Jawa Tengah. Pemilik mobil berteriak minta tolong sehingga warga langsung mengejar dan mengadang pelaku hingga terjadi amukan massa. Gejar rampok, gejar rampok, macam-macam nggak di sini. Kawanan penagih utang di dalam mobil korban ini langsung dihujani pukulan oleh warga di Jalan Raya Grobogan, Solo, Desa Keranggan Harjo, Toro Grobogan. 2 pelaku sempat berusaha kabur dengan menggunakan sitikar hingga akhirnya dihadang dan dihentikan warga. Sementara seorang pelaku lainnya di dalam mobil korban. 3 pria berbadan kekar ini sempat ngotot dan mengelak bahwa mereka tidak melakukan perampasan mobil saat diinterogasi. Warga yang sudah emosi kembali menghujani pukulan dan tendangan hingga pelaku jatuh tersungkur di jalan. Beberapa warga kemudian mengamankan ketiga pelaku masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Dari hasil penyelidikan, pelaku merupakan karyawan dari sebuah kantor perusahaan pembiayaan yang sedang menarik mobil tersebut karena nunggak angsuran. Untuk kronologi saat ini masih dilakukan pendalaman dan penyelidikan. Yang dibawa ke Polres apa aja, Dan? Yang dibawa ke Polres 1 unit kendaraan beserta beberapa yang diduga ataupun korban. Mungkin ada perampasan atau bagaimana tadi, Dan? Saat ini masih kita lakukan penyelidikan. Kasiumas Polres Grobogan, Jawa Tengah menambahkan meski sudah dibekali surat tugas dari perusahaan, namun aksi rampas mobil di jalanan oleh ketiga debt collector ini tidak dibenarkan. Kini kasus perampasan mobil sudah dilimpahkan ke Polres Grobogan, Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Mustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah memarkir kendaraan Anda terlebih saat sedang sholat di masjid. Diduga karena tidak terkunci stang, sebuah sepeda motor milik jemaah masjid yang sedang sholat dicuri maling di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang terekam kamera pengawas berhasil ditangkap polisi di tempat pelariannya di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pencurian motor di halaman salah satu masjid di Desa Taeng, Palangga, Kabupaten Goa. Pelaku dengan mudah membawa kabur motor milik jemaah masjid yang sedang sholat berjamaah. Sebelum beraksi, pelaku berpura-pura mengambil air wudhu dan masuk ke dalam masjid. Setelah pemiliknya mulai sholat berjamaah, pelaku langsung keluar dan membawa kabur sepeda motor korban. Tak butuh waktu lama, berkat rekaman CCTV, pelaku Rama, 23 tahun, ditangkap di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit motor hasil kejahatan sebagai barang bukti. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan pencurian motor karena melihat motor korban tidak terkunci stang. Pelaku berencana menjual sepeda motor hasil curian seharga Rp1 juta. Pelaku ini membawa lari motor tersebut ke Kabupaten Jeneponto. Pelaku kami amankan di Jalan Poros Kilara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Pelaku sementara kami dalami dan kami amankan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan pidana penjara selama 5 tahun. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wartawan ditemukan tewas di kamar hotel di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Belum diketahui penyebab kematian korban hingga saat ini. Situr Wijaya, 33 tahun, seorang wartawan ditemukan tewas di kamar hotel lantai 3 di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Terdapat sejumlah luka lebam di bagian wajah korban. Unit identifikasi dari Polres Jakarta Barat dan Polsek Kebonjeruk langsung menggelar olah kejadian tempat perkara. Petugas juga telah mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta guna mengetahui penyebab kematian korban. Kini kasus ditangani petugas gabungan Polsek Kebonjeruk dan Polres Jakarta Barat.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Oknum TNI Angkatan Laut tersangka pembunuhan wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi terungkap tersangka mencekik korban di dalam mobil hingga tewas, lalu membuang jasad korban di tepi jalan. Polisi militer TNI Angkatan Laut menggelar rekonstruksi pembunuhan Juwita, wartawati media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rekonstruksi menghadirkan tersangka utama Kelasi 1 Jumran, oknum TNI AL yang juga kekasih korban. Dalam rekonstruksi yang memeragakan 33 adegan terungkap, korban dibunuh di dalam mobil. Tersangka mencekik leher korban hingga tewas di kursi belakang mobil. Usai membunuh, tersangka tidak lantas kabur, namun langsung menenangkan diri dan menghilangkan barang bukti dengan rapi. Jasad korban kemudian diletakkan di tepi jalan termasuk ponsel dan sepeda motor. Kuasa hukum korban menduga pembunuhan dilakukan secara terencana. Keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan, serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban. Seperti itu. Makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338, pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci, tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan bersama sepeda motornya di tepi jalan kawasan Gunung Kupang Kiram, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu sore 22 Maret 2025 lalu. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh tersangka. Di bulan Desember, korban diminta tersangka untuk memesan kamar hotel dengan dalih tersangka lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan ke kakak korban. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi iNews melaporkan. Seorang pengawal pribadi Kapolri diduga melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tengah bertugas meliput kunjungan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Pewarta foto Antara menjadi korban pemukulan, sementara jurnalis lain mendapatkan intimidasi. Suasana hangat berubah mencekam usai tim pengamanan Kapolri diduga melakukan intimidasi terhadap seorang jurnalis yang melakukan peliputan kegiatan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang, Sabtu petang lalu. Saat itu Kapolri tengah menyapa penumpang difabel yang duduk di kursi roda. Namun tanpa sebab yang jelas, seorang petugas tim pengamanan Kapolri justru melakukan intimidasi kepada jurnalis dengan tiba-tiba mendorong para jurnalis secara kasar agar menjauh dari Kapolri. Tim pengamanan Kapolri tersebut juga berkata kasar dengan mengatakan, "Kalian pers saya tempeleng satu-satu." Atas kejadian tersebut, perwakilan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang menuntut pelaku kekerasan untuk meminta maaf serta mendesak Kapolri memberi sanksi tegas kepada oknum yang mencederai kebebasan pers. Kedua, menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Ketiga, Polri harus memberikan sanksi kepada anggota pelaku kekerasan tersebut terhadap jurnalis atas nama Makna Zaizar. Ini sudah tidak profesional yang dilakukan oleh anggota Polri, dan ini mestinya menjadi pembelajaran bagi Kapolri supaya punya anak buah yang tidak memalukan, yang profesional,
yang terpendidik lah. Jadi teman-teman wartawan, jurnalis itu bukan preman, jadi harus diberlakukan jangan kasar ya. PFI dan PWI Jawa Tengah juga mendorong para korban kekerasan untuk melapor ke Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Sementara itu, tim protokoler Kapolri mendatangi kantor media dan meminta maaf atas dugaan pemukulan kepada wartawan. Pemukulan diduga dilakukan oleh oknum pengawal pribadi Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Semoga ke depan atas kejadian ini kita menjadi Dipicu dendam pribadi karena pernah menjadi korban pengeroyokan, sekelompok pemuda tega melakukan aksi pembacokan terhadap pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Tetaplah dilapor polisi.